Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Jamiatul Khair Fakultas Tarbiyah dari kelompok 2 akan melaksanakan tugas pendidikan agama Islam dengan tema membumikan akhlak yang islami di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor IAIJ Al-Mukarramah wal Muhtaramah Hajah Dr. Hajah Yayah Hidayah MSI, yang sama-sama kita hormati Dekan IAIJ Dr. Haryadi MPD, beserta seluruh dosen dan staf sivitas Fakultas Tarbiyah Jamiatul Khair, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Brian Witula, Ahmad Subur, dan saya sendiri Al-Fakir Ilham Jamsanur Syahbani, ingin membahas tema yaitu membumikan akhlak di dalam keluarga kita. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat ataupun pelajaran sehingga kita dapat menerapkan akhlak yang lebih baik di dalam keluarga kita maupun kehidupan sehari-hari, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Ustaz Rian, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jadi begini Ustaz, kita ini kan lagi ada kemerosotan akhlak ya, apalagi kepada anak-anak muda kita nih. Nah, jadi bagaimana Ustadz tanggapannya, bagaimana akhlak yang baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, pertama yang harus kita teladani dan harus kita mengerti adalah apa sih sebenarnya itu akhlak. Arti akhlak itu apa? Ini yang harus kita pahami dulu. Dengan kita tahu dan mengerti arti akhlak, maka nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak tahu artinya, percuma. Arti akhlak adalah perilaku, sikap, dan moral yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam Islam ini mencakup, yang pertama adalah akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian juga akhlak kepada masyarakat atau orang lain. Dan yang terakhir adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk mencontoh akhlak yang baik itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencontohkan di dalam Al-Quran. Contoh yang baik, akhlak yang baik adalah akhlak Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya telah nampak di dalam diri Rasulullah adalah contoh suri tauladan yang baik buat kita. Maka dari itu sepatutnya kita umat Islam mencontoh baginda Rasul di dalam berakhlak,
baik berakhlak dalam diri sendiri yang tadi seperti saya katakan, berakhlak kepada masyarakat maupun berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencontoh baginda Rasul, maka sudah pasti kita mempunyai akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Masya Allah Ustadz, jawaban antum bagus banget. Ngopi dulu Ustadz ya. Sekarang aneh mau nanya nih sama Ustadz Brian. Tanggapan ente bagaimana nih? Apakah ada perselisihan dengan Ustadz Subur? Mungkin bisa dijelaskan dengan ente lebih detailnya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Ya, jadi Makanannya, minumnya, akhlak itu sebenarnya ada dua. Akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Ya tentunya kita yang harus kita terapkan dalam keluarga kita ya akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Ya seperti akhlak kita terhadap kedua orang tua, akhlak kita terhadap saudara kita, akhlak kita terhadap lingkungan sekitar, tetangga maupun kerabat yang lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, definisi akhlak itu yaitu ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan atau pikiran terlebih dahulu. Jadi definisi akhlak kita harus ketahui dahulu apa itu akhlak, apa itu keluarga. Baik, jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu yaitu akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah akhlak yang tercela. Tentunya yang harus kita terapkan pada diri kita di dalam lingkungan keluarga kita ya akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Begitu juga untuk muamalah kita kepada tetangga, kerabat, saudara, ya kita harus berakhlak mahmudah. Kalau kata akhlak itu tersendiri menurut Imam Al-Ghazali yaitu ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan dan atau pikiran terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali seperti itu. Sebagaimana juga terdapat di dalam hadis, ya kan, khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, ya kan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan akhlak yang mulia. Khususnya yang lebih terpenting kita terapkan dulu dari dalam lingkup masyarakat yang terkecil dahulu, yaitu keluarga. Jadi menurut saya ya akhlak ya seperti itu. Masya Allah Ustadz Brian, pendapat ente mantap lah, pokoknya ajib, nggak kalah sama Ustadz Subur juga. Nah, jadi aneh dapat pencerahan juga nih dari antum semua masalah akhlak. Ternyata akhlak itu ada dua ya, akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji dengan akhlak yang tercela. Jadi kita sama-sama tahu nih sekarang tentang akhlak. Nah, ngopi lagi nih. Aduh, maaf ya. Sekarang aneh pengen nanya juga nih masalah keluarga. Dari Ustadz Subur dulu ya. Dari Ustadz Subur ini akhlak keluarga itu seperti apa? Maksudnya tentang keluarga itu seperti apa? Mungkin dari hadis atau dalil yang pernah Ustadz Subur terima atau mengetahui, bisa dijelaskan dengan kita semua. Jadi pemirsa di penonton ini bisa mengerti juga. Kayak gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ayo Ustadz, kopinya diminum dulu dong, biar suasana menjadi cair nih. Oh iya. Ayo Ustadz Brian, Masya Allah nih. Terima kasih. Bismillah.
ajib banget nih. Masya Allah. Udah ngopi di sini, ngelihat Monas jadi jauh, Bang. Oh, bisa begitu, Bang. Masya Allah. Siapa aja antum. Gorengannya kagak ada nih. Maaf Ya, ya. nggak apa-apa deh, tenang aja, tenang. Baik Bang Ilham. Jadi tadi Bang Ilham sudah menanyakan masalah akhlak. Sekarang kembali lagi menanyakan arti keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu bisa diartikan sekelompok individu yang terikat dari ikatan darah maupun dari perkawinan. Jadi yang namanya keluarga itu minimal terdiri dari orang tua, anak, dan juga dari keluarga lainnya seperti ibunya atau neneknya atau sepupunya. Itulah yang bisa dikatakan keluarga. Minimal, sekali lagi dikatakan keluarga, minimal adalah adanya orang tua dan adanya anak, baru bisa dikatakan itu keluarga. Jadi sekelompok individu, baik itu dari ikatan darah atau persaudaraan maupun dari ikatan perkawinan, maka itu dikatakan keluarga. Sebagaimana Bang Ilham Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan yang terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Intinya apa? Intinya supaya kamu saling kenal. Jadi Allah menciptakan kita yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang juga terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah supaya kamu saling kenal. Dengan kenal maka akan menjadi sayang, dengan adanya sayang maka akan menjadi cinta. Tapi ingat, di kata-kata yang terakhir adalah Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan manusia yang pangkat dan jabatannya tinggi, bukan manusia yang mempunyai harta dan kekayaan yang banyak, bukan juga manusia yang cantik dan tampan wajahnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah. Masya Allah, Ustaz Subur, itu dalil mantap benar, pas dengan pertanyaan saya yang tadi tentang keluarga. Sekarang Ane mau nanya juga nih kepada Ustadz Brian, apa ada sanggahan dengan pernyataan dari Ustadz Subur tentang keluarga, atau memang punya pendapat lain selain dari Ustadz Subur? Ustadz Brian, mohon dijelaskan. Ya, keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua, ayah, ibu, dan juga anak. Jadi kesimpulannya bisa dibilang keluarga itu rumah tangga atau keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak walaupun satu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang keluarga. Ya, keluarga yang sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Masya Allah, Ustadz Brian, tanggapannya memang bagus juga. Jadi kita dapat dua kesimpulan dari dua surah, yang dari Ustadz Subur, surah Al-Hujurat ayat 13, dari Ustadz Brian, surah An-Nisa ayat 1. Jadi saya mendapatkan dua pelajaran, yaitu akhlak dan keluarga. Kita tahu di dalam keluarga ini kita harus berakhlak. Saya ingin pertanyakan kepada Ustadz Subur dulu. Baik. Jadi Ustadz Subur, di dalam keluarga ini kita kan harus berakhlak ya. Betul. Bagaimana supaya akhlak kita bisa diterapkan di dalam keluarga kita, maupun saat kita mau menikah, atau saat kita sudah berkeluarga, punya anak atau belum punya anak, dan bahkan saat kita nanti sudah tua berkeluarga. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Subur dulu, selanjutnya nanti ke Ustadz Brian. Terima kasih. Baik, Bang Ilham, bicara masalah akhlak, akhlak Islami itu diterapkan bukan saja dengan di keluarga. Akhlak itu kita menerapkannya bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada manusia, seluruh manusia yang di dalam fikih namanya hablum minan nas, dan bagaimana kita berakhlak dengan makhluk yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan macam-macamnya. Pada saat ini bagaimana kita menerapkan akhlak yang Islami dalam keluarga kita, tentunya kita akan menerapkannya secara berurutan. Yang pertama adalah kalau akhlak Islami bisa diterapkan di dalam keluarga agar tercipta sakinah mawaddah warahmah, tentunya yang pertama adalah kita harus pandai-pandai memilih wanita yang akan dijadikan istri kita. Agar menjadi istri yang soleha, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Riyadhus Shalihin, diterangkan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba'i, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fazfar bidzatid dini taribat yadaka. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan kepada kita semua, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka di antara 4 tersebut, pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Maksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dalam memilih wanita yang akan dijadikan istri kita, boleh kita memandangnya karena hartanya, boleh. Oh, dia orang kaya, hartanya banyak, boleh, itu manusiawi. Kemudian yang kedua, kita lihat dari kecantikannya. Oh, wajahnya cantik, hidungnya mancung, betisnya bunting padi, dan lain sebagainya. Makanya ada khitbah sebelum kita nikah. Apa khitbah? Itu lamaran. Dan itu boleh kita lihat mukanya saja. Oh, dia cantik, agar tidak ada penyesalan di hari kemudian. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah karena nasabnya atau keturunannya. Kita boleh melihat, memandang dan menilai wanita karena keturunannya. Oh, dia orang tuanya soleh, orang tuanya soleha, dari golongan kiai atau ustadz, atau memang basicnya dia dari santri, mempunyai akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah, silahkan. Dan yang terakhir adalah kita pandang, kita pilih karena agamanya, memiliki agama yang kuat. Dia rajin ibadah, rajin sholat, puasa, dan segala macam.
kembali lagi mempunyai akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Maka ketika 4 hal ini tidak dimiliki oleh wanita yang akan kita jadikan istri kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh kalau dia kurang cantik, kalau dia nggak kaya, kalau dia keturunannya dari orang biasa bukan bangsawan, tapi agamanya yang kuat, maka pilihlah agamanya yang kuat. Dengan agama yang kuat, baginda Rasul menjanjikan kepada kita umatnya, maka kalian akan beruntung. Beruntung di sini bukan berarti seperti dagang, kita modal 10.000 dapatnya 20.000, bukan. Kata beruntung ini di sini menekankan, mengkiaskan adalah hati kita sebagai calon suami, dan nanti ketika berumah tangga menjadi seorang suami, hati kita akan menjadi senang, hati kita menjadi tentram dengan kita mendapatkan istri yang solihah. Karena begitu, dengan agama yang kuat, maka ketika kita salah, ketika kita susah, istri kita nggak serta-merta marah dengan kita, tapi mencoba memperbaiki hidup dan kehidupan kita lewat yang namanya musyawarah. Tutur bahasanya pun lemah dan lembut, sehingga kita bisa aman dan bisa nyaman berada di sisi dia. Masya Allah Ustaz Subur, pernyataan ente luar biasa, sangat bagus. Jadi sebelum menikah, alangkah baiknya kita harus mencari perempuan atau pasangan hidup dengan 4 hal ya. Yang pertama itu kan dari kecantikan, dari harta ya. Yang kedua itu dari kecantikan. Yang ketiga dari nasab. Yang keempat dari agamanya. Mungkin kalau memang susah nyari dari harta, kecantikan, bahkan nasab, mungkin dari agamanya dulu aja ya, supaya kehidupan akan lebih baik karena agamanya bagus ya kan. Apalagi bisa dapat 4-4-nya tuh ya, Masya Allah, kita borong lah tuh, hidup gimana kagak baik itu mah ya, Masya Allah. Nah sekarang kan kita mau lanjut nih ke Ustadz Brian. Jadi bagaimana Ustadz Brian, ketika kita sudah mencari pasangan dengan 4 hal, maka setelah menikah atau mau menikah itu seperti apa tuh akhlak kita nanti? Boleh dijelaskan Ustadz Brian? Baik, kalau menurut Ana sudah cukup bagus tadi tanggapan dari Ustaz Subur. Cuman Ana mau menambahkan sedikit, yaitu tentang kafaah. Sebagaimana ulama-ulama menganjurkan dalam memilih pasangan itu kita harus kafaah, yaitu sekufu. Di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, babul kafaah wal khiyar, yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din illa haikan au hajjaman. Yang artinya bangsa Arab itu sederajat dengan satu sama lainnya, dan wal mawali di sini maksudnya hamba atau budak yang telah dimerdekakan sederajat dengan yang dengan kaumnya juga, dengan yang sama dengannya. Artinya sederajat, kecuali ilaha ikan au hajaman, kecuali tukang tenung dan au hajaman itu tukang bekam. Artinya di sini dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dalam memilih pasangan ini, riwayat untuk memilih pasangan yang sekufu ada di sini di dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram,
karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu dalam memilih pasangan kita alangkah baiknya dianjurkan memilih pasangan yang sekufu, ya, baik dari segi materi, dari segi akademisnya, atau profesi, karena banyak juga terjadi masalah keluarga yang dasarnya karena tidak menerapkan babu kafa wal khiyar ini nih. Nah, di awal-awal mungkin baik-baik aja ya kan, yang tadinya mungkin si suami ini pendapatannya lebih rendah dan si istri pendapatannya lebih tinggi. Nah, awal-awal mungkin baik-baik saja, cuman nanti banyak terjadi cekcok atau tidak bisa sabar dalam menanggapi yang demikian ini. Mungkin itu aja tambahan saya dalam memilih pasangan dari Ustadz Subur. Kemudian setelah kita memilih pasangan dengan kriteria yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Subur, yaitu yang 4 kriteria tadi, kemudian saya tambahkan dengan yang sekufu, sederajat atau jadi kita harus berkomitmen dulu nih dengan pasangan kita nanti kedepannya mau seperti apa. Harus ada perjanjian, harus ada komitmen membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nanti kita perhatikan bagaimana akhlak suami terhadap istri atau sebaliknya, kemudian orang tua terhadap anak, lalu bagaimana kedepannya kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau di dalam kitab-kitab Fathul Izar maupun Qurratul Uyun atau Uqudul Jain, di situ banyak tuh dijelaskan kiat-kiat bagaimana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dari memilih pasangan, dari berhubungan, terus nanti bagaimana untuk menjadikan anak yang soleh. Itu ada kiat-kiatnya. Jadi kita mendidik anak itu bukan dari setelah dia lahir, bahkan dari sebelum kita merencanakannya bisa tuh diamalkan dari kitab-kitab tersebut. Karena kan dalam Al-Quran disebutkan kan, kalau usia kandungan 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Jadi sebenarnya si janin bayi ini sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan bagaimana kondisi di luar sana, maksudnya di kehidupan si calon bapak dan calon ibu ini. Makanya tidak bisa sembarangan nih calon bapak calon ibu ini dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya, karena nanti akan membentuk karakter anaknya nih, mempengaruhi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin lebih kurangnya bisa ditambahkan oleh Ustadz Subur atau ada sanggahan dari Ustadz Subur. Masya Allah, Ustadz Brian, terima kasih banyak sudah menjelaskan bagaimana kehidupan setelah menikah ya, akhlak setelah menikah itu seperti apa. Dan ada tambahan dari Ustadz Brian tentang sebelum menikah untuk memilih pasangan lebih baik sekufu ya, karena kan dengan sekufu itu kita lebih seimbang, lebih balance untuk menjalani kehidupan. Memang benar di dalam kitab Riyadus Shalihin ya, yang dijelaskan oleh Ustadz Brian, itu memang
benar untuk dijalankan seperti itu. Lalu aneh mau nanya juga masalah bagaimana akhlak kita saat mau menikah, dan bagaimana juga akhlak kita saat ingin berhubungan. Seperti itu sih. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan Ustadz Brian. Terima kasih atas waktunya Ustadz Brian. Silahkan. Ya, jadi kita harus membangun keluarga dari pasca nikah bisa diterapkan dalam hubungan suami istri. Ya tentunya secara hubungan biologis ya jangan main asal nyoblos-coblos saja kan. Tentunya ada doa-doa khususnya, ya doa saat ingin berjima, ya nanti kiat-kiatnya yang lain seperti bacaan-bacaannya dalam kitab Qurratul Ayun tuh dijelaskan. Ya mungkin yang udah pada berkeluarga juga udah tau lah istilahnya bacaan doanya itu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah, kemudian apabila ingin si suami ini ingin keluar, ya kan, tanda kutip nih keluar, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyiran faja'alahu nasaban wa sahuran wa kana rabbuka qadiran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air tanda kutip manusia, maka ia menjadikan manusia itu beranak pinak, dan Allah Tuhanmu itu maha kuasa. Kemudian juga bisa diteruskan apabila kita ingin mempunyai anak laki-laki yang soleh, doa di dalam kitab Qurratul Ayun, Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batini hadhil marati wa qawlihu dzakaran wa samma ahmada bihaqqi muhammadin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Artinya, ya Allah, bila kau ciptakan seorang makhluk dari perut wanita ini, maka jadikanlah ia seorang laki-laki dan namakanlah ia Ahmad, dengan nama Ahmad, dengan haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya engkau sebaik-baik zat yang memberi warisan, yaitu keturunan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dengan oleh Ustadz Subur, atau ada sanggahan. Masya Allah Ustadz Brian, terima kasih atas jawabannya. Kita jadi tahu nih, sama-sama tahu bahwa dalam berakhlak berhubungan ternyata itu ada doa-doanya ya sebelum kita melaksanakan ibadah berhubungan itu, seperti baca Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, seperti itu. Bahkan saat mau keluar pun ada doanya juga tuh, cuma aneh kurang hafal juga, mungkin nanti aneh ngapalin lah, nanya sama Ustadz Brian lagi kayak gitu. Nah, tadi Ustadz Brian ada pertanyaan ke Ustadz Subur, mungkin Ustadz Subur bisa jawab sampai tuntas dari mulai kehamilan, lalu keluar anak pendidikan sampai besar, seperti apa sih akhlak kita dalam mendidik anak juga seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz Subur. Baik, terima kasih Bang Ilham atas kesempatannya. Ane akan melanjutkan nih apa yang tadi antum pertanyakan, dan Ustadz Brian tadi sudah menjawab dengan detail. Mungkin Ane sedikit akan mengulas. Yang pertama, kalau kita mau mencetak rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sampai ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tentunya ada cara dan trik khusus. Apapun itu yang kita lakukan, kalau hasilnya mau maksimal dan mau bagus,
tentu ada trik dan cara khusus yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama mulai dari pernikahan. Jadi jadikanlah nikah itu sebagai gerbang utama dalam rumah tangga. Kenapa saya katakan nikah itu gerbang utama dari dalam rumah tangga? Karena tidak sedikit di antara kita, apalagi zaman saat ini, itu nikah itu bukan dijadikan sebagai gerbang utama. Artinya berapa banyak di luar sana yang mungkin tidak sedikit juga, mohon maaf lahir batin, ada saudara kita, maaf, sebelum menikah sudah terjadi hamil. Artinya hamil di luar nikah, itu kan yang sudah melenceng dan keluar dari aturan agama. Bagaimana mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Bagaimana mau mencetak anak yang soleh dan soleha kalau caranya saja sudah tidak baik dan tidak benar? Maka yang diajarkan oleh Islam, setelah kita memilih seorang wanita yang akan kita jadikan istri kita, mulai setelah itu kita mengkhitbah atau melamarnya sampai kita ke jenjang pernikahan, itu ada caranya. Mulai dari pernikahan, ya kita minta izin sama orang tuanya, sama walinya, seperti itu. Setelah kita menikah, tentunya yang ditunggu-tunggu pengantin baru apa sih? Secara biologis apa sih? Malam pertama, Bang. Bukan main merah. Malam pertama itu rasanya tuh dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Yang lain ngontrak, Bang. Dunia serasa milik berdua. Ibarat makan tuh kita kudu 3 kali tuh. Kalau dalam malam pertama, Bang, hari pertama kita nikah. Tapi lagi-lagi, Bang, Islam mengajarkan hal seperti itu juga. Enggak sembarangan. Kalau tadi Bang Brian bilang asal coblos, Ane juga nggak tahu tuh yang dicoblos apaan. Ya kan? Kalau Ane mengatakan jangan asal buka, Bang. Ya kan? Jadi ada tata cara. Mungkin sebelum kita melakukan hubungan biologis tersebut, kita berdua sama istri sholat sunnah. Itu yang ditekankan. Sholat sunnah ini sholat sunnah terserah apa aja. Sholat sunnah hajat. Nggak ada sholat sunnah khusus untuk melakukan hubungan ini, nggak ada. Namun kita intinya kita bermohon kepada Allah. Kemudian sang istri agar si suami ini lebih bergairah memakai pakaian yang seksi. Itu dianjurkan, Bang. Bahkan ketika di hadapan seorang suami atau di hadapan seorang istri, itu dianjurkan kita telanjang, Bang. Ini mohon maaf, Anda bukan ngomong jorok, bukan ngomong porno, tapi ini memang yang dibenarkan memakai wangi-wanginya, minyak wangi. Agar apa? Agar timbul gairah pasangan kita. Tapi maaf, saya potong. Iya, baik. Apakah Rasulullah mengajarkan kita saat berhubungan itu tidak boleh terlihat tubuh kita walaupun nggak ada yang ngelihat tuh orang-orang? Betul, Bang. Dengan memakai selimut, Betul. seperti itu ya? Betul, Bang. Iya. Betul banget. Rasulullah memang mengajarkan seperti itu. Tapi kan artinya kita ini berdua kan sudah tidak berpakaian. Betul. Cuma ditutupi dengan selimut. Oh iya, baik. Ya, yang intinya adalah sebelum kita melakukannya hal biologis tersebut, mungkin kita sholat sunnah. Dan kita yang tadi Abang baca tuh, kita doa. Oh iya. Itu. Nah, setelah itu kita laksanakan, cara Islam ini kita laksanakan, apabila pada malam itu Allah mentakdirkan ada calon janin di dalam rahim istri kita, maka insya Allah janin yang tumbuh di dalam rahim istri kita itu jauh dari godaan syaitan. Karena syaitan ini paling demen, Bang, nemenin ketika orang berhubungan biologis. Makanya jangan salahin, Bang, kalau ada anak tetangga kita, saudara kita, bandelnya itu bukan main, susah diatur. Salah satunya itu kemungkinan besar, selain kita memberikan makanan yang haram kepada mereka, salah satunya mungkin ketika kita berhubungan biologis, kita nggak pakai cara Islami, nggak berdoa terlebih dahulu. Utamanya doa, Bang. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bang.
Baik, Ustaz Subur. Jadi saat kita berhubungan memang dianjurkan untuk sholat dulu ya, Betul. sholat sunnah, ya bermunajat lah kepada Allah. Yang mana nanti mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan soleha ya, seperti itu. Dan banyak doa-doa yang dianjurkan seperti itu. Dan bahkan ketika istri sudah mengandung anak, apakah itu ada doa khusus lagi, Ustaz? Baik. Seperti itu. Baik. Dari mulai mengandung, nanti saat mau lahiran seperti apa mungkin ya? Coba Ustaz tanggapannya seperti itu. Baik. Anda akan lanjutkan. Baik. Seperti yang sebelum-sebelumnya Anda katakan dan Sebrian katakan, dan antum juga bertanya kepada kami, prinsip dalam rumah tangga kita harus punya tujuan. Betul. Tujuannya kemana dan ke arah mana. Betul. Intinya adalah kita akan mempunyai pondasi yang kuat. Apa sih pondasi kuat dalam rumah tangga yang diajarkan oleh Islam? Tentunya di dalam kita beragama, dalilnya kan nggak jauh dari Quran dan hadis Rasulullah, Pak. Betul. Yang pertama, pondasinya yang harus kita tanami sebagai seorang suami yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang perilaku istri dan anak kita. Kita harus berprinsip kepada dalil, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ini kan ayat ini menerangkan kewaspadaan terhadap kita sang suami. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Allah ini menginginkan jangan sampai nih kita umat Islam, orang beriman, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Gimana caranya? Tentunya yang tadi Anda bilang, ada kiat-kiat khusus yang disunahkan oleh baginda Rasul dalam berumah tangga, mulai dari berhubungan sampai istri kita hamil. Doa khususnya apa? Bermunajatnya apa? Lagi-lagi Bang, kita harus berdasarkan dalil. Dan ini doa ini terdapat dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-38 yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau belum dikaruniai anak. Beliau nggak putus Bang berdoa, bermunajat kepada Allah. Doa ini, lewat doa ini yang akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, dan akhirnya beliau mempunyai 2 orang anak yang terpilih menjadi nabi dan rasul Allah, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Apa doanya, Bang? Rabbi habli minas solihin. Ini Bang yang kita panjatkan, yang kita munajatkan. Jangan sampai ini kita putus asa bagi yang belum dikaruniai anak ataupun yang sudah dikaruniai anak tapi masih kecil. Banyak-banyak kita Bang berdoa, baik kita sendiri sebagai suami maupun istri kita. Baik dari mulai istri kita mengandung sampai anak itu lahir, sampai anak itu besar. Jangan putus asa dengan doa tersebut. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Allah, berikanlah, berkahkanlah kepadaku, kepada kami, anak yang soleh dan soleh. Itulah yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syariat Islam. Baik, tadi kan Ustaz Subur sudah menjelaskan bagaimana setelah istri kita hamil, mengandung, ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi sahli, Rabbi habli minas sholihin. Memang benar, dengan seperti itu insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, ya, anak solihah, seperti itu. Nah, setelah istri kita melahirkan, bagaimana tuh kiat-kiat kita dari mulai masih baru lahir ya kan, baru lahir sampai sudah jenjang pendidikan, sudah besar, bagaimana anak kita tuh untuk
menjalaninya dengan cara Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Bang. Kembali lagi. Setelah istri kita mengandung, melahirkan, maka kita akan mempunyai seorang keturunan. Betul. Ya kan? Pengharapan kita yang tadi Anda bilang, Rabbi habli minas sholihin. Nah, setelah lahir ini tentunya kan nih anak makin lama makin besar. Iya. Ya kan? Kalau nggak diarahkan, ini anak nggak diajarkan, tentunya dia akan brutal, hidup akan semaunya. Hidup di dunia ini Bang, kita sebagai hamba, kita sadar sebagai hamba, bukan sebagai sang pencipta, sebagai khalik. Kita hamba ini harus ikuti aturan, bukan semau kita. Kalau bahasa Sunda bilang mah kumaha aing, nggak bisa kumaha aing, gimana saya. Tapi bahasanya adalah bagaimana nanti dengan saya. Ketika kita berprinsip bagaimana nanti dengan saya, maka kita harus berhati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nah, ketika kita sudah mempunyai seorang keturunan, agar keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, saya yakin Bang, manusia di alam dunia ini, jangankan kita orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Rasulnya, ketika kita iseng bertanya kepada orang kafir, tentunya dia akan jawab Bang, hidup di dunia ini pengen bahagia, sampai akhirat pun pengen bahagia. Itu orang kafir. Saya yakin, Anda yakin Bang? Apalagi kita yang sering dan gak bosan-bosannya membaca doa, lagi-lagi pengharapan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita pengen bahagia, akhirat kita pengen bahagia. Kan itu harapan kita. Betul. Nah, bagaimana sih cara kiatnya? Ya kan, salah satu apabila kita ingin bahagia, yang pertama adalah makanannya harus yang halal dan baik. Kita harus memberikan makanan kepada istri dan anak kita, termasuk diri kita, yang halal dulu Bang. Setelah halal baru baik. Kalau halal aja nggak cukup, dalam Islam nggak cukup, kan ada halalan thayyiban, halal dan baik. Sekarang begini, kita bekerja benar, dapat gaji yang benar, bukan duit haram. Kita kasih ke anak kita uang jajan atau beli makanan, atau istri kita suruh masak, tapi yang kita makan nasinya nasi basi. Jadi penyakit nggak buat kita? Jadi penyakit. Baik nggak buat kita? Nggak baik, ya kan, menimbulkan penyakit. Maka setelah uangnya itu halal, maka makanannya harus baik, harus bergizi, supaya apa? Agar pertumbuhan anak dan kita di dalam mengarungi hidup, fisik kita kuat, nggak loyo, nggak lemah. Anak kita juga tumbuhnya akan tumbuh baik. Mungkin nanti otaknya juga akan lebih jernih dalam menangkap ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Nah, setelah perkembangan anak makin lama makin besar, kita tanamkan Bang kepada anak. Dua Bang, di dalam Al-Quran Nur Karim Allah jelaskan, kisahnya dua. Yang pertama kita harus berkaca kepada Luqmanul Hakim. Bagaimana seorang bapak yang bijaksana tapi tegas dalam mendidik anak. Luqmanul Hakim menjelaskan, terkutip di dalam surat Luqman di ayat yang ke-13. Mengajarkan kepada anak, bukan anakku, cari duit yang banyak biar kamu senang hidup di dunia, biar kamu bahagia hidup di dunia. Enggak begitu Bang. Luqmanul Hakim tidak mengajarkan kepada anak carilah pendidikan yang tinggi. Tidak. Dijelaskan di dalam Al-Quran lewat surat Luqman ayat yang ke-13. Yang diajarkan, yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik, musyrik adalah dosa yang sangat besar. Itu yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Kemudian potret yang kedua adalah yang harus kita contoh dan kita ikuti, Nabi Allah Yakub. Ketika Nabi Allah Yakub
akan meninggal dunia, malaikat Israel sudah datang akan menjemputnya, Nabi Allah Yakub mengumpulkan anak dan saudaranya. Kalau Nabi dan Rasul bang, Allah takdirkan bisa melihat malaikat. Sekalipun itu malaikatnya malaikat maut yang akan menjemput. Nabi Allah Yakub tidak mengatakan, hei anakku, hartaku banyak di sana, silakan kau bagi-bagi, engkau jual. Enggak. Tidak mengatakan seperti itu. Hei anakku, jadilah engkau yang pekerja keras, yang niscaya engkau akan mendapatkan uang yang sangat banyak, hidupku akan senang, akan bahagia. Enggak. Tapi Nabi Allah Yakub mengajarkan kepada anaknya, ketika ajal akan menjemput, usia yang semakin tua dan semakin renta, Nabi Allah Yakub lewat surat Al-Baqarah 133 Allah katakan, ma ta'buduna min ba'di. Yang Nabi Allah Yakub katakan apa? Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Ketika ayah nanti enggak ada, aku meninggal dunia, apa yang kamu sembah wahai anakku? Itu yang dipesan. Intinya apa? Intinya dari dua potret manusia mulia ini, Luqmanul Hakim dan Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, intinya adalah mengajarkan, menanamkan ketauhidan, nilai-nilai tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Pak? Betul. Yang pertama Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau bersekutu, menyekutukan Allah, karena itu dosa yang sangat besar. Nabi Allah Yakub dikatakan, saya ulangin sekali lagi, mata budu dan badi. Setelah ayah nggak ada, aku nggak ada, apa yang kamu sembah? Kilas balik kepada diri kita, kepada masyarakat saat ini, kehidupan berumah tangga saat ini, apakah masih ada? Pertanyaan kan begitu. Sekalipun masih ada yang menerapkan hal seperti itu, sedikit banget. Kita nggak usah ngelihat orang kafir, tapi kita melihat diri kita sendiri sebagai muslim. Terkadang kita, mohon maaf, kita lebih mementingkan urusan dunia, mengejar dunia. Nggak usah muluk-muluk deh bang. Urusan dunia, kita akan cari sekolah pendidikan yang terbaik, yang paling bagus. Bayaran yang mahal kita sanggup, kita bela-belain. Tapi ketika anak mengaji, padahal itu ilmu agama untuk keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan nyari yang biasa. Bahkan kita mohon maaf untuk menghormati seorang guru TPQ, seorang guru agama, jauh panggang daripada api. Seperti itulah. Makanya yang lebih mulia apa? Muliakan para guru-guru kita, muliakan para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz di kampung kita. Walaupun dia mengajarkannya bukan alif-alifan ya, alif beneran. Walaupun dia ngajarinnya alif beneran, bang, dasar hukumnya itu anak kita bisa tahu bahwa hijaiyah dan bisa mengenal keesaan Allah kan dari dia. Itulah. Demikian. Mohon maaf kalau memang anak ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak Ustaz Subur atas penjelasannya sampai pendidikan anak itu memang wajib banget ya, apalagi dalam agama. Jadi mendidik anak dari dini sampai dewasa terkait dengan agama itu sangat penting. Jadi anak kita tuh tahu bahwasanya kita itu hidup untuk apa sih sebenarnya, seperti itu. Kita menjalankan hidup itu seperti apa sih yang bagus, sampai berkeluarga seperti apa. Nah ini kan mungkin yang dinamakan membumikan akhlak dalam keluarga, seperti itu. Nah mungkin ada tambahan dari Ustadz Brian atau tambahan juga dari Ustadz Subur mungkin? Nah, mungkin tambahan dari saya, tadi kalau Ustadz Subur dari mendidik anak dari pihak bapak ya, tadi dari kisahnya Luqmanul Hakim yang dalam Al-Quran. Kalau saya mungkin tambahannya ya, peran ibu itu tidak jauh kalah penting dibanding peran ayah. Karena kan kita ketahui bersama ya kan, al-umum madrasatul ula ya kan,
ibu itu sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana di situ Nabi kita Nabi Muhammad SAW dia kan orang maksudnya anak yatim, hanya dididik oleh seorang ibu yang bagaimana menjadikannya akhlak yang mulia. Banyak juga seperti Imam Sufyan As-Suri, Imam Mazhab, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal, bahkan ulama mutakhirin Imam Suyuti itu termasuk ulama-ulama yang tidak memiliki ayah, yaitu dalam kondisi anak yatim. Disitulah peran ibu sangatlah penting, menjadikan anaknya seorang ulama yang besar, berakhlak mulia. Tentunya seorang ibu harus mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu birrul walidain, harus mengajarkan bagaimana caranya bersyukur atas keadaan kedua orang tuanya, kemudian berkata yang sopan terhadap orang tua, terus mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua lah. Kalau misalkan kalau ayahnya sudah nggak ada, ya berbakti dengan cara mendoakannya, menziarahi kuburnya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Jadi saya tambahin dikit, birrul walidain ini Rasulullah SAW menjelaskan yang paling utama di dalam hadis itu dari Ibnu Mas'ud kalau nggak salah riwayatnya, amal yang paling Allah cintai nomor 2 setelah sholat. Yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fisabilillah. Jadi birrul walidain ini berbakti kepada kedua orang tua ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan pendidikan dari orang tuanya, mengajarkannya ya dari sebelum nikah, dari kita memprogram untuk menjadikan anak ini soleh, bahkan setelah pasca kelahirannya bagaimana mendidiknya dengan benar. Mungkin itu saja. Insya Allah kita bisa menjadikan keluarga yang berakhlak baik di dalam kehidupan keluarga kita semuanya nih, dengan menjalankan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Ini itu aja tambahan dari saya. Terima kasih banyak Ustadz Brian atas tambahan ya. Itu memang benar, seorang ibu, apalagi istri kita masing-masing, itu sangat berperan penting dalam mendidik anak. Karena al-ummu madrasatul ula ya, seperti itu. Maka di hadis sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. Ini ngomong-ngomong bibir pada kering, minum dulu kali ya? Oh iya benar. Ayo silakan. Masya Allah. Bibir pada kering nih. Bahkan kemarin kopi dah. Iya. Kemarin. Iya. Baru hari ini, Iya. kemarin aja. Ayolah. Aduh, ngomong udah panjang kali ya. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz Subur. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz Brian. Sama-sama. Baik pemirsa semua yang menonton video ini, insya Allah kita semua mendapatkan manfaat dari yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Subur dan Ustadz Brian. Untuk acara ini, marilah kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Subur. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih Bang Ilham Sobrian yang sama saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menonton tayangan ini. Marilah kita awali dengan ulumul Quran suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di
di tempat ini dan pemirsa semua yang dimanapun Anda berada yang sedang menonton tayangan ini. Dengan barokah suratul Fatihah ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah, dan akhir hidup dan kehidupan kita Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا الله يا كريم يا رب العالمين حمدا يوافيه نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شر شفاء ولكل ذنب غفرا ولكل دعاء مستجاب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبالشر الفاتحة وبجه الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة ترزقنا صحة في الدين والدنيا والآخرة يا فرج الحم يا كسيب الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa semua, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti tayangan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.